Seorang guru honor menjadi tersangka usai mencukur salah satu rambut siswanya. Yaps, ini sekarang lagi viral dan lagi heboh banget di Indonesia, guys. Dimana ada salah seorang guru bernama Tri Wulansari yang ditetapkan sebagai tersangka karena mencukur rambut siswa yang diwarnai. Terkesan lucu, tapi ini adalah sedikit gambaran dari hukum di Indonesia. So, untuk lebih jelasnya, sekarang kita lihat penjelasan dari Ibu Tri Wulansari. Baiklah. Kamis guru pecah diancam hingga jadi tersangka usai cukur rambut murid. Di sini saya akan menceritakan sedikit kronologi dari awal tahun 2025. Itu bertepat di bulan Januari tanggal 8. Kejadiannya terjadi di lapangan sekolah. Jadi anak berkumpul di lapangan sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6. Kebetulan ada anak 4 orang yang rambutnya bersemir, Pak. Jadi Diwarnai. rambutnya bersemir pirang. Anak kelas 6 SD. Merah gitu ya, cat Iya, pirang ya? iya, disemir pirang, cat merah. Jadi saya melakukan razia karena sebelumnya sudah diberitahu, sudah dikasih tahu bahwasanya yang dicat harus dicat hitam kembali seperti itu sebelum libur semester. Ternyata setelah masuk liburan semester, mereka masih rambutnya bersemir. Nah, jadi saya merazia, saya potong rambutnya. Anak yang bertiga, teman anak yang ini tadi, mereka menurut ketika dipotong, mereka menurut karena mereka merasa memang salah mereka seperti itu. Nah, yang satu ini mereka berontak, dia nggak mau dipotong rambutnya. Jadi akhirnya saya bilang dipotong sedikit aja seperti itu. Akhirnya dia mau dipotong. Setelah rambutnya dipotong, dia putar badan itu ngomong kotor, Pak. Jadi setelah dia ngomong kotor, saya refleks nabok mulutnya. Kamu ngomong apa? Orang tua di sekolah ini ya guru kamu, seperti itu. Kalau di rumah orang tua kamu ya orang tua kamu, tapi kalau di sekolah guru inilah orang tua kamu, seperti itu, Pak. Tapi tidak ada kejadian yang berdarah atau mungkin giginya patah atau seperti apa, tidak. Gitu ya. Refleks satu kali dan saya tidak pakai atribut apapun di tangan saya, seperti Tangan itu. aja, berarti tangan Nah, doang, dan tangan anak itu kosong. masih masuk ke pelajaran selanjutnya. Jadi masih belajar sampai selesai, sampai pulang sekolah masih belajar. Oke. Jadi kejadiannya hari Rabu, pulang sekolah mungkin dia ngadu ke orang tuanya. Setelah itu orang tuanya ada datang ke rumah saya. Datang ke rumah saya, dia marah-marah ngomong, apa yang kau anuin dengan anak aku, kata gitu kan. Jadi saya jawab, duduk dulu bang, biar kita ngomong baik-baik kan gitu. Tapi dia tidak mau ngomong baik-baik, akhirnya marah-marah gitu. Sudah tuh sampai ngelontarin kata-kata kasar juga. Sampai dia balik, dia ngomong juga sama saya, mati kau kubuat, kata. Kalau udah secara kasar, secara halus, katanya kayak gitu, Pak. Wow. Jadi itu mengancam begitu orang tua, mati kau kubuat, kalau tidak secara kasar atau secara halus. iya, jadi pas hari Kamisnya kepala sekolah memanggil orang tua tersebut. Maksudnya biar mediasi, tapi hari itu saya tidak diperbolehkan ke sekolah sama kepala sekolah. Karena takutnya terjadi apa-apa sama saya gitu. Tapi orang tua tersebut tidak mau karena kami sudah mengadukan ini ke proses hukum, seperti itu. Dibawa Tidak ke mau proses berdamai. hukum, ke polisi ya. Pada tanggal 28 Mei saya dipanggil juga ke ruangan kepala dinas bersama Bapak Ketua PGRI juga. Di situ juga kami mencari penyelesaian atas kasus ini seperti apa. Dan pada hari itu juga saya ditetapkan sebagai tersangka di Jadi Mei ini Polres ditetapkan Muaro Jambi. tersangka. Dari Januari sampai Dan pada Mei bulan ya, Juni prosesnya. itu saya sudah mulai wajib lapor. Namanya Tri Wulansari. Gajinya 400.000 saja. Tapi dia dikriminalisasi karena melakukan penegakan disiplin terhadap muridnya. Dan kami berkesimpulan tadi bahwa berdasarkan pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP kita, tidak ada mens reanya. Karena itu lewat rapat kerja ini pimpinan, saya menyampaikan kepada Jaksa Agung agar meminta
lewat nanti Kejati, Jambi, Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, Komisi 3 meminta penghentian perkara ini. Saya orang Jambi kebetulan, Pak. Saya tahu persis kasus ini tadi disampaikan oleh Bapak, dan saya jamin apabila berkas perkara itu masuk ke kejaksaan, saya akan hentikan. Terima kasih. Jadi sudah terjawab langsung. Guru honorer di penjara karena cukur rambut. Namanya Ibu Tri Wulansari, guru honorer di SDN 21 Muaro Jambi. Niatnya simpel, dia ngerazia rambut siswa yang udah diperingatin buat menghitamkan rambutnya. 3 siswa nurut, 1 siswa nolak dan malah ngelawan teman-teman. Ya jelas ada cekcok pastinya, dan Bu Tri ngaku refleks nampar mulut siswa itu 1 kali. Oke, di titik ini gue mau jadi penengah yang rasional dulu aja. Gue sepakat kekerasan fisik sekecil apapun di sekolah itu nggak boleh dinormalisasikan. Nampar murid itu salah, kita nggak bisa membenarkan aksi itu atas nama pendidikan. Itu fatal. Tapi coba kalian pikir logika sehat kalian juga. Apakah refleks seorang guru dibalas dengan penjara? Dan mirisnya suaminya yang ikut membela malah ditahan sejak Oktober lalu, teman-teman. Jelas ini guru honorer loh, yang gajinya mungkin gak seberapa, tapi dedikasinya buat ngebenehin aturan sekolah malah berujung kriminalisasi. Putri udah minta maaf berkali-kali, teman-teman, mendatangi rumah orang tua siswanya, bahkan rela berhenti ngajar. Mediasi juga udah dicoba sama sekolah, dinas pendidikan juga udah, sampai PGRI juga udah, tapi laporan gak dicabut. Di sini gue mau kritik keras penegakan hukum kita dulu. Mana fungsi restoratif justice yang sering digembar-gemburkan polisi? Kenapa sebuah kasus disiplin sekolah harus diseret sampai ke meja hijau seolah ini kriminalitas berat, teman-teman? Untungnya Komisi 3 DPR udah turun tangan dan minta kasus ini dihentikan. Ini bukan cuma soal Putri ya, tapi soal marwah pendidikan semua guru siapapun. Kalau dikit-dikit guru dipolisikan tanpa lihat konteks, besok-besok nggak ada lagi yang berani negur murid yang salah. Iya betul. Cuma bakal datang ngajar ulang dan masa bodoh sama karakter anak kalian, teman-teman. Buat kalian pengikut lama aku, sebelumnya aku juga pernah bahas beberapa soal guru ini. Kemarin juga ada guru yang dikeroyok ya, di Jambi juga, sama kejadiannya di Jambi juga nih. Terus ada juga murid yang mogok sekolah. Kasusnya sama karena guru menegur siswa dan siswa tidak terima. Dan di sini sudah jelas alasan kenapa guru di Indonesia saat ini semacam tidak punya kekuatan untuk menegur, menegakkan sikap disiplin kepada muridnya, karena mereka dianggap serba salah. Kalau mereka membiarkan murid mereka berlaku seenaknya, itu menyalahi aturan mereka sebagai guru. Kalau mereka berbuat tegas sedikit, mereka disalahkan, dikriminalisasi, bahkan dijadikan tersangka. Ini adalah salah satu bukti hukum di Indonesia itu belum terlalu adil, terutama buat seorang guru. Momen guru honorer dan toke sawit sepakat berdamai. Kasus yang sempat menguras emosi publik resmi berakhir. Tuh lihat, ini Putri Wulansari. Ini mungkin ini orang tua muridnya. Kasihan sekali aku melihat Ibu Tri Wulansari ini. Ya bahkan sampai rela berhenti bertugas gitu. Udah mondar-mandir meminta maaf kepada si orang tua murid tersebut. Kemudian dia juga udah melakukan mediasi, berusaha melakukan mediasi dan juga pendekatan gitu dengan kepala dinas pendidikan, dengan PGRI gitu, salah satu organisasi guru. Tapi dia tidak membuahkan hasil. Akhirnya kasusnya terus bergulir dan ditetapkan sebagai tersangka hingga dia udah wajib lapor. Karena publik menilai ada sesuatu yang salah dari ditetapkannya tersangka Ibu Tri Wulansari di sini, makanya kasusnya viral. Semua merespon, semua kasih atensi. Makanya di Indonesia tuh harus viral dulu guys, sebetulnya untuk kuat. Untuk kita menjadi kuat itu harus viral dulu, beneran. So sekali lagi aku benar-benar berharap semoga ini adalah kejadian terakhir. Untuk hal-hal seperti ini, tidak ada lagi Ibu Tri Wulansari yang lain, dan pendidikan di Indonesia bisa terus maju.